Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Rahmananda Saputra, NRP 3121510603. Saya dari Prodi D3 PJJ Teknik Informatika kelas A. Saya akan menjelaskan sintak-sintak HTML dasar. Yang pertama, HTML heading. HTML heading ini biasa digunakan untuk memberi judul pada suatu halaman web. Di sini seperti yang dicontoh H1, ada H1, ada H2, ada H3. Ini yang paling besar, ini H1. Semakin besar angka di belakang H, maka akan semakin kecil pula tulisan yang akan ditampilkan. H ini ada 6 sampai H6. Ini contoh ketika hadiran ini menggunakan H1, H2 lebih kecil, H3 lebih kecil juga. Terus lanjut ke HTML link. HTML link ini digunakan untuk mengelink ke halaman lain. Jadi kita bisa memasukkan halaman lain dengan menggunakan HTML link. Ini seperti yang dicontoh, ini akan langsung mengarah ke W3 School ketika dijalankan. Tampilannya seperti ini paragrafnya. Jika ini nanti kita tekan, maka akan mengarah ke web W3 School. Dan biasanya kalau tulisan kan biasa seperti kursor. Kalau link ini berubah menjadi tangan. Contohnya seperti ini. Ini kita tekan. Kita langsung diarahkan menuju w3school.com sesuai apa yang saya tulis di sini. Kita bisa mengelink halaman website sendiri atau yang lain-lain menggunakan HTML link. Yang ketiga, HTML image source w3school.com. Ini nama filenya, ini nama file gambarnya, ini ukurannya, ini untuk ukurannya 104 sama 142. Biasanya HTML image harus satu folder sama projectnya, atau bisa dipanggil dengan penyebutan lain, contohnya garis titik-titik garis miring apa, titik-titik garis miring apa gitu bisa. Ini aku jadiin satu folder sama ini, dikarenakan jika tidak maka tidak akan tampil ketika hadiran. Contohnya seperti ini. Ini 104, ini 142 ukurannya. Kita inspect. Ukurannya tetap sama 104, sama dengan lebarnya 104, tingginya 142. Lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 4 ini ada HTML heading lagi, tapi ini lebih lengkap. Dari ada H1, H2, H3 sampai H6. Ini nanti tulisannya akan berbeda ukuran semua. Semakin ke H6 ini semakin kecil. Contohnya ini. Contoh ketika dijalankan. Seperti ini. H2, H3, H4, H5 dan H6 semakin kecil. Jadi yang paling besar itu H1 dan yang paling kecil adalah H6. Lanjut ke nomor 5, HTML rules. HTML rules ini digunakan untuk memberi garis.
Jadi nanti di websitenya akan tampil sebuah garis. Biasanya kita menggunakan sintaks HR. HR ini kita gunakan untuk menampilkan sebuah garis atau yang biasa disebut horizontal rule. Contoh ketika dijalankan nanti seperti ini. Muncul sebuah garis. Lanjut ke nomor 6, tapi ini saya tutup dulu. Laptopnya kayak ngepek. Lanjut ke nomor 6, HTML comment. Tanda panah, tanda seru, min itu biasanya disebut komen. Ini bagian komen ini tidak akan ditampilkan pada layar halaman. Ini biasanya digunakan untuk memberi tanda. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk apa? Kalau buat junior biasanya digunakan sebagai penanda agar tidak bingung. Ini tidak ikut ditampilkan. Ini aja yang ditampilkan. Paragraf P, paragraf. Contoh scriptnya seperti ini. This is a regular paragraph. Yang tadi tidak disebutkan karena ini komentar. Lanjut ke nomor 7, HTML line break. Line break ini fungsinya sama kayak enter, hampir sama kayak enter gitu. Jadi kalau pakai ini, pakai BR, ini nanti akan mengasih spasi atau mengasih jarak. Ini is-nya di atas, terus apara ini di bawahnya is, terus grab with line break ini di bawahnya apara. Contoh ketika dijalankan seperti ini. Sama seperti spasi, hampir sama kayak spasi. Tapi ini spasinya online versi HTML. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, ini ada teks formatting, macam-macam jenis teks. Ini B digunakan untuk bold, hurufnya tebal. Strong ini juga hampir sama seperti bold, dia agak lebih tebal. Big ini tulisannya lebih besar daripada bold, daripada strong, jadi tulisannya itu agak lebih besar sedikit. Emphasized ini seperti italic, miring. Ini juga italic, miring, nanti yang ditampilkan akan miring. Small, ukuran tulisannya akan lebih kecil dibanding biasanya. Sedangkan subscript dan superscript ini digunakan untuk pangkatan. Subscript ini nanti turun di bawah, sedangkan superscript itu naik di atasnya. Contoh ketika dijalankan begini. Subscript di bawah, superscript di atas. This is kalau small, fontnya lebih kecil ya kelihatan. Kalau italic itu miring, emphasized ini juga miring. Big ini lebih besar daripada font biasanya kayak gini. Ini strong, hampir sama kayak bold. Lanjut ke nomor 9, HTML preformatted text. HTML preformatted text ini semua dibaca. Biasanya kan gini, kalau kita paragraf, dalam satu paragraf itu biasanya hasilnya akan memanjang seperti ini. Sedangkan pre ini kita bisa spasi sendiri, kita bisa kasih jarak sendiri. Artinya apa? Kita sendiri yang mengaturnya. Kalau biasanya kita pakai BR buat spasi, terus paragraf. Kalau ini enggak, cukup pre, sintak pre,
maka bisa munculkan ini sesuai keinginan kita, entah itu spasi, entah itu spasi banyak, ya muncullah kayak yang ditampilkan ke layar ya spasinya banyak. Contohnya seperti ini kan kosong, nanti ya ada spasinya. Antara preserve sama put ini nanti ada spasinya. Itu juga dengan ini yang pre bawah. Yang pre bawah ini nanti mengikuti bentuknya kayak gini nanti. Apa yang kita tulis ya itu yang akan ditampilkan. Sedangkan paragraf ini akan terus memanjang. Contoh ketika dijalankan begini. Ini kita menggunakan P yang ini. Berbeda kan? Kelihatan bedanya antara pakai pre sama pakai P. Pre itu pre-format, kalau P itu untuk paragraf. Lanjut ke nomor 10, tapi ini kita close dulu ya Pak. Lanjut ke nomor 10. HTML style attribute. Ini di body kita bisa menginisialisasi warna background yang kita mau. Ini background color untuk menampilkan warna pada backgroundnya, yang biasanya layarnya warna putih seperti ini bisa berubah warna menjadi abu-abu menggunakan sintak background color. Ini seperti biasanya judul font family itu untuk mengatur jenis font yang akan kita tampilkan di web. Bisa Algerian, bisa Calibri, bisa Times New Roman atau apa. Tapi di contoh ini saya pakai Verdana. Jadi yang nanti tampil adalah font Verdana warna merah. Color fontnya akan berwarna merah. Kalau untuk nomor 2 ini font family-nya saya pakai Times, colornya saya pakai green. Ini tetap nanti satu paragraf jadi satu baris gini. Tetap. Misalnya kita pakai P bukan P. Misalnya kalau P ini nanti turun. P style font size 30 px. Ini untuk mengatur ukuran dari font. Jadi fontnya ini nanti lebih besar dari 30 px. Bisa diatur 2, 1, 5, 12 dan seterusnya. Bisa. Contohnya ini. Backgroundnya warna abu-abu. Ya, ini standar warna hitam. Untuk style and colors. Ini pakai font Verdana warna merah. Dan ini pakai Times, font Times dan warna hijau. Ini ukuran font. Jadi kelihatan lebih besar. Lanjut ke nomor 11. HTML common style. HTML common style ini background colornya warna abu-abu. Kita bisa rubah warnanya seperti warna merah, biru, apapun itu kita bisa rubah di sini. Ini ketika dijalankan seperti ini, warnanya abu-abu. Kelihatan kan bedanya sama yang HTML putih gini kan kelihatan bedanya. Lanjut ke HTML font family color and size. Hampir sama seperti itu. Ini kita menggunakan font family yaitu Verdana untuk headingnya. Terus untuk paragraf ini kita memakai font family Courier New, color red, dan ukuran fontnya 20 px. Seperti ini ketika dijalankan. Seperti ini. Ini pakai H1, ini pakai 20 px. Ini warna hitam karena tidak disebutkan warna. Jadi kemudian muncul warna standar, warna hitam. Dan ini warna merah sesuai yang apa yang kita tulis. Kemudian terakhir HTML text elegant.
Ini saya satunya pakai teks icon center, jadi ini posisinya nanti di tengah-tengah, ini judulnya nanti di tengah-tengah, ini memanjang ke sana, ini kadang kan judulnya itu di tengah-tengah halaman. Ada banyak sih teks icon, fungsinya itu untuk mengatur posisi teks, kayak ada justify, right, left, itu ada, tapi yang kali ini saya gunakan adalah center, jadi nanti posisinya di tengah. Contohnya itu seperti ini. Seperti ini contohnya, judulnya di tengah, sedangkan ini paragraf, nyambung, terus nyambung kalau paragraf, beda sama pre. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.